Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri. Izin saya berdiri juga ya Bapak dan Ibu. Baik, sehat semuanya? Kadarnya mana? Ada? Semua hadir? Kelompok kadarnya? Coba berdiri semua. Kita berdiri ya. Biar supaya nggak pegal, kita berdiri semua Bapak dan Ibu. Mohon izin kita tes ya. Tepung kadarku. Apa enggak? Tahu nggak tepung kadarku? Iya. Oke. Karena ini kelompok kadarku, kita punya tepung kadarku. Dan kami tahu kelompok kadarku ya. Saya pakai ini. Jadi 23. Ini. Ya. Tepung kadarku. Ada lagi dari kelurahan Karam. Oke, berarti ya, dengerin dulu ya. Tepung kadarku. Utan kayu ini, utan kan bukan ya? Kita aja Pak. Ini 2, 3 ya. Tapi memang ada satu kadar. Gak ada nih. Kalau Biru ini. baik, kita ulangi ya. Tepung kadarku. Oh. Nih, hebat. Ya, baik. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, kalau ini dua. Ya. Luar biasa nih Bu. Kan ada dua kelompok. Berarti konsentrasinya masih penuh, ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya perkenalkan kembali nama saya Yuliana. Saya adalah penghubung Hamdi Muda pada kantor wilayah Kementerian Pemuda dan HMDKI Jakarta yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator. Dan hari ini izin Bapak dan Ibu saya tidak bermaksud menggurui, ya, karena memang saya bukan guru. Saya hanya membagi informasi terkait bantuan hukum gratis. Bapak dan Ibu ada yang sudah mengetahui bahwa adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah? Sudah ada yang tahu? Bapak? Sudah ada yang tahu? Ada bantuan hukum gratis? Sedikit. Rata-rata belum ya? Belum ya? Nah, ternyata memang pemerintah ya negara kita ini memberikan privilege juga kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini ya berupa bantuan hukum secara gratis. Ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Baik, next. Nah, ini filosofinya ya. Jadi Indonesia adalah negara hukum. Jadi siapapun ya kita warga negara Indonesia ini berhak untuk menerima bantuan hukum dari pemerintah siapapun itu, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Kalau masyarakat mampu bisa ya, bisa. Nah yang tidak mampu bagaimana? Ini ada undang-undangnya. Ya, baik, next. Nah, dasar hukumnya ini ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan berikut aturan turunannya yaitu PP Nomor 42 ya, kemudian juga ada peraturan pelaksanaan lainnya. Baik, next. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan dengan bantuan hukum? Ya, bantuan hukum itu adalah jasa hukum ya yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis ya kepada penerima bantuan hukum. Siapa sih pemberi bantuan hukum dan siapa penerima bantuan hukum Bapak dan Ibu? Ya, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Nah, tentunya ada aturan tidak semua lembaga bantuan hukum itu bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Jadi ada syaratnya Bapak dan Ibu. Apa syaratnya? Ya, bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan ini ya yang ingin memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Ini persyaratnya. Dia berbadan hukum
terakreditasi, kemudian memiliki kantor, ya, atau sekretariat, memiliki pengurus, memiliki bantuan hukum, dan memiliki advokat yang terdaftar. Nah, sebagai informasi kepada Ibu, kami atau wilayah kerja hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai 41 Iya. OBH. OBH itu apa? Milang. Obat kita. Pasti kita nih Pak ya. Yang itu lagi cari yang Karena memang tapi kalau di undang-undang ini OBH itu adalah organisasi bantuan hukum. Ya, 41 OBH yang terakreditasi, ya, dan 11 diantaranya di wilayah Jakarta Timur. Banyak sekali. Tepuk tangan dong. Banyak apa namanya, Jakarta Timur itu mempunyai 11 di 11 organisasi bantuan hukum dari 41 tersebut, ya. Itu. Nah, cuma sayang, ya, tidak ada yang tahu ternyata. Ya, di mana saja sih nanti, ya, terakhir ada alamat-alamat yang bisa dibicara, ya, atau nanti kan materinya bisa di-share, ya. Itu juga organisasi bantuan hukum di mana saja sih yang di Jakarta Timur yang terdekat dengan wilayah kota dan itu semua, ya. Nah, kemudian, nah ini penerima bantuan hukum, ya. Penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu. Jadi memang syaratnya bagi yang tidak mampu atau enak dong kita dapat miskin, poin mulu. ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat Kalau keterangan. kalau ngajar itu Iya. kayak gitu susah. Lantas bagaimana kalau tidak mempunyai surat keterangan tidak mampu, tidak mau misalkan atau susah memperolehnya, gitu ya, bisa nggak diganti dengan Poin-poin dokumen lain? kredit mah poin Bisa, Bapak. kredit tuh udah enak. Apa? Hal itu yang dikeluarkan oleh pemerintah kartu subsidi, kartu beras Jadi pakai apa sih? atau BPJS kelas 3, ya, atau juga kartu-kartu lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, KDP, ya. Jadi memang ya menandakan bahwa masyarakat tersebut tidak mampu. Pemerintah. Itu. Lantas juga bagaimana kalau kan ada persyaratannya nih untuk memperoleh bantuan hukum itu selain dari memang surat keterangan tidak mampu tadi, yaitu identitas pasti, gitu ya, KTP, ya. Itu hanya warga DKI saja yang boleh mendapatkan bantuan hukum secara gratis, misalkan gitu. Bisa di seluruh Indonesia. Tapi kalau memang kita per wilayah, ya, untuk ini per wilayah. Tapi kalau di wilayah DKI Jakarta, Mereka poinnya misalnya ya Pak, uang kan Bu? saudara Bapak, Dia meningkatkan misalnya kami budaya kami berbayar Segini aja. bermasalah dengan berhadapan dengan hukum. Kemudian saudara Bapak itu dari DKI, misalkan di luar wilayah DKI, Dan kayak tapi TKP-nya di DKI, itu kasihan juga mengikuti poin ya, ini. jadi wilayah jurisdiksinya, wilayah hukumnya, ya, kasusnya itu di DKI, meskipun dia KTP juga DKI. Begitu pun sama, misalkan saudara kita, ya, di wilayah lain yang terkena masalah hukum seperti itu, misalkan dia KTP di DKI tapi permasalahan hukumnya dia ada di Jawa Barat, misalkan. Kami setiap kantor wilayah di seluruh Indonesia itu mempunyai organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi di seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 600 lebih lah, kurang lebih 600 sekitar organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. Ya. Nah kemudian next. Karena pimpinan sendiri juga Jenis bantuan hukum apa saja yang bisa ditangani oleh organisasi bantuan hukum? Pidana, perdata, dan hukum. Dari tingkat pendidikan, ya, sampai dengan ikrar putusannya, ya, siapapun itu. Jadi mulai dari pendampingannya, ya, sampai dengan putusan, sampai dengan banding kasasi. Nah, itu, ya, baik litigasi maupun non litigasi. Mau litigasi? Litigasi, jadi kita mempunyai permasalahan hukum yang perkaranya itu diselesaikan di pengadilan ini.
Kalau yang Itu litigasi. Kemudian non litigasi permasalahan hukumnya di luar pengadilan. Ya, next. Nah, ini dia ya. Untuk pemberi bantuan hukum litigasi ya tadi dimulai dari pendampingan ya dan akan menjalankan puasa sampai dengan inkrah. Jadi ini Bapak dan Ibu pemahaman kita ya yang si OBH itu kalau penerima bantuan hukum kan masyarakat ya masyarakatnya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan ya juga ada loh. karena Penilaian si kredit. organisasi bantuan hukumnya itu yang dibayar sama pemerintah jadi pemerintah membayar jasa kepada OBH tadi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Hukum dan HAM dikasih anggaran mereka Pak untuk mengurusi permasalahan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tadi seperti itu dan pelaksanaan mereka itu diawasi oleh kami karena wilayah dalam hal ini kalau di dalam pelaksanaannya si OBH tersebut ternyata akal ya Pak ya dia meminta duit dari si penerima bantuan hukum laporkan kepada kami sama dengan proses seperti itu jadi si OBH itu dibayar oleh pemerintah nah si penerima bantuan hukum di dalam hal ini masyarakat itu seperti itu. Nah, next. Jenis bantuan hukum non litigasi ada 9 Bapak dan Ibu, mulai dari konsultasi hukum, ya, kemudian juga perlindungan hukum, pemberdayaan, kemudian mediasi, penelitian hukum, ya, dan apa saja investigasi dan lain-lain. Pendampingan di luar pengadilan, ya, drafting dokumen hukum. Jadi kalau untuk non litigasi pendampingan di luar pengadilan ada yang menanyakan Bu kalau biaya visum kan ada yang untuk si korban itu ditanggung nggak sih Bu? Gitu. Ditanggung nggak sih sama negara atau ditanggung nggak sih sama OBH-nya? Enggak. Jadi memang salah satu persyaratan untuk didampingi oleh si OBH tadi untuk pendampingan di luar pengadilan bagi korban kalau memang memerlukan bukti ya bukti berupa hasil visum memang ditanggung oleh si masyarakatnya seperti itu ya tapi untuk jasanya itu yang dibayarkan oleh pemerintah seperti itu. Baik, next. Nah ini tadi untuk tata cara pemberian bantuan hukum syaratnya ya ada identitas, uraian tingkat pokok persoalan, kemudian surat keterangan tidak mampu dan juga dokumen yang berkenaan dengan pokok perkara. Nah kemudian tadi pertanyaannya tadi ya kalau misalkan dari SKTN bisa diganti dengan kartu lain ya dan dokumen lain dari pemerintah ya kartu subsidi dan kalau tidak ada identitas pemohon bagaimana? Tidak punya KTP bisa SIM bisa juga surat keterangan sementara ya bisa dari perusahaan ya atau juga bisa gini kalau misalkan Bapak dan Ibu punya saudara yang sudah ada di rutan tahu Bapak dan Ibu rutan rumah tahanan negara jadi dia sudah sampai sana gitu ya Bapak dan Ibu menanyakan bisa nggak sih kira-kira kalau sudah di rutan posisinya mendapatkan bantuan hukum bisa karena kan masih berproses gitu ya misalkan di tingkat penyidikannya atau di tingkat kepolisiannya itu tidak didampingi tapi sudah kita tahunya saudara kita atau tetangga kita itu sudah ada di rutan nah bisa nggak memperoleh bantuan hukum bisa nah kemudian dia tidak mempunyai surat keterangan identitas ya atau juga surat keterangan tidak mampu seperti itu bisa nggak bisa dikeluarkan oleh pihak rutan tersebut jadi pihak rutan dalam hal ini bisa mengeluarkan surat keterangan identitas dan surat keterangan tidak mampu seperti itu jadi dimudahkan segala sesuatunya ya Bapak dan Ibu nah kemudian nah ini tata cara penyaluran dananya ya untuk si pemberi bantuan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan perundang-undangan antara si OBH tadi dengan kami ya itu ada MOU-nya seperti itu ya Bapak dan Ibu ngantuk iya katanya lapar iya juga aduh jemuran aman Bu
Yang penting jemuran anak Pak kalau ibu ya. Baik, nah kemudian pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum ini tadi, ya. Jadi dari informasi Bapak dan Ibu, ya, OBH tadi itu kan diawasi oleh kami, kantor wilayah dan Pemda. Kami adalah Panwasda dalam hal ini. Panwasda itu apa? Panitia Pengawas Daerah. Jadi kami juga ada Panwaspus. Nah, Panwaspus itu kedua ini BPHM seperti itu. Ya, jadi kami berjenjang. Jadi si OBH itu melaporkan kepada kami. Kami bertanggung jawab untuk mengawasi ya pelaksanaan bantuan hukum. Kami memonitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum itu tepat sasaran. Ya, kami melakukan setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi ke pemberi bantuan hukumnya, kami ke kantor OBH-nya dan juga ke masyarakatnya. Jadi misalkan kasusnya itu perdata, kami datangi rumahnya Bu, alamatnya ada. Ya, kami datangi, kami tanya, benar nggak didampingi, benar nggak sampai dengan selesai. Pun sama kita ke warga binaan ya yang sudah diputus, yang sudah vonis, itu pun kami datangi, ya, guna mengetahui apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai atau belum. Dan hasilnya kami laporkan kepada Panwaspus, dalam hal ini BPHM, seperti itu. Nah ini tadi perantara wilayah, ya. Next. Nah ini dia, ada anggaran bantuan hukum. APBN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan APBD, yaitu ada di Pemprov seperti itu. Jadi mereka pun mempunyai anggaran tersendiri seperti itu ya. Ini untuk anggaran Bapak dan Ibu seperti itu. Baik, next karena waktunya sangat singkat. Nah ini dia daftar organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah DKI Jakarta ya, yang sudah saya catat sebenarnya ada 11. Kalau ini kan 41 ya. Nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat ya nanti di materinya. Jadi ada juga di Matraman, ya. Ini mungkin next Pak. Yang paling dekat Pos Bangkung. Nah ini ada Betel juga ya, Matiani tahu mungkin ya. Di situ. Jadi untuk OBH itu juga ada akreditasinya Bapak dan Ibu. Jadi ada akreditasi A, B dan C. Ya. Akreditasi A itu kalau dia anggarannya lebih besar ya. Itu kalau di DKI itu cuma 2, adanya di Malang dan juga Pos Bangkung di Jakarta Utara. Selebihnya akreditasinya B dan C. Seperti itu. Baik. Pas ya. Alhamdulillah pas sudah saya juga. Baik, saya dulu bilang Pak boleh? Boleh. Ya. Makan bakwan, minum belum Pak. Makan bakwan minum selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah memberikan materinya.